وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا الإخلاص ووفقنا للإخلاص واهدنا إلى الإخلاص وارزقنا الإخلاص وثبتنا على الإخلاص وأمتنا على الإخلاص وبعثنا بالإخلاص واحشرنا يا الله مع المخلصين والمخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang pertama, yang terutama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat, dan beragam nikmat yang lainnya, yang sekiranya kita menggunakan seluruh usia kita sejak baru dilahirkan hingga meninggal dunia hanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu usia kita seluruhnya tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat terbesar, anugerah terindah, karunia yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, an ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita semua menjadi umat Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang tak terbanding dengan apapun juga. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap warga, dalam hal ini secara khusus Pak RT yang mengundang saya untuk sama-sama bermujalasah, bermudzakarah, untuk sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tetapi sebelum saya lanjutkan materi penyampaian saya pada malam hari ini, karena
Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang teladan kita. Kita akan berbicara tentang idola kita. Kita akan berbicara tentang kekasih hati kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kita semua untuk sedikit bersabar dalam rangka memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala aktivitas yang barangkali akan membuat pengajian kita kurang kondusif, maka mohon kita bersabar sejenak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 tahun 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, salah seorang syekh dari Mesir datang berkunjung ke pesantren saya, tempat mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Hakim. Dan saya diminta oleh pihak yayasan untuk menerjemahkan beliau. Di antara satu hikmah yang masih melekat hingga hari ini, di antara satu faidah yang masih terus terkenang bagi diri saya di antara penyampaian beliau, ketika beliau menyampaikan perbedaan antara kita umat zaman ini dengan umat-umat terdahulu, wabil khusus para sahabat, tabi'in dan tabi'in, salafus saleh. Beliau mengatakan perbedaan mendasar antara umat pada saat ini dengan umat dahulu adalah kesungguhan mereka dalam memanfaatkan waktu. Jika, kata beliau, jika kita baca sirah, sejarah para pendahulu kita, dalam hal ini para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, beliau mengatakan maka mereka ini menggunakan mayoritas waktu mereka, jika kita tidak katakan seluruhnya, mereka menggunakan mayoritas sebagian besar waktu mereka di antara 2 perkara. Jika tidak sedang melaksanakan perkara wajib, maka bisa dipastikan sedang sibuk melaksanakan perkara yang sunnah. Jika tidak sedang berada pada kegiatan yang sifatnya sunnah, maka sedang sibuk pada perkara yang sifatnya wajib. Sehingga hampir seluruh waktu mereka itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kita pada zaman ini lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk perkara mubah. Sekali lagi, sedangkan untuk kita pada zaman ini lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk perkara mubah. Jangan jauh-jauh, saya selalu mengajak kita introspeksi diri saja masing-masing. Ini kalau jujur saja ya, kita mau bohong juga bohongin siapa begitu ya. Kalau mau jujur, hari ini saja lebih sering mana kita buka HP timbang Al-Quran. Padahal jika dibandingkan dengan mereka, mereka itu jauh lebih dekat ke surga Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Tetapi betapa mereka benar-benar memaksimalkan setiap detik yang Allah berikan kepada mereka. Permasalahan utamanya bukan kita tidak kemudian menyibukkan diri dengan amaliyah yang sunnah atau amaliyah yang wajib, tidak. Perbedaan mendasar lainnya adalah keistiqomahan kita. Dan istiqomah ini kemudian menjadi sesuatu yang paling berat, sampai-sampai Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepada beliau suatu ayat di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Maka istiqomahlah wahai Muhammad sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Beliau mengatakan, beliau memberikan ta'liq, respon terhadap ayat ini dengan ungkapan beliau, "Syayyabatni Hud." Ayat di surat Hud ini membuatku beruban. Bayangkan, satu ayat, tapi Rasul mengatakan ayat ini membuatku beruban. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa beratnya ayat ini. Apa nilai, apa inti dari ayat ini? Perintah untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan mendasar kita. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah sampai beliau mengatakan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah.
Istiqomahan itu jauh lebih penting daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Lalu bagaimana cara agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya. Setidaknya pada malam hari ini saya akan menyebutkan 4 hal, tetapi kita akan fokus membahas 1 hal saja. Ada 4 hal yang membuat seseorang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa. Doa ini mohon maaf ya, doa ini kadang sering disepelekan. Saya kalau ada orang yang konsultasi apapun permasalahannya, pasti solusi pertama yang saya berikan adalah doa. Permasalahan utama di doa ini, kadang yang berdoa sendiri tidak yakin dengan doanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berdoa aminkan saja. Karena kita tidak tahu rahmat Allah itu kapan turunnya. Jika ketika seseorang ini berdoa dan rahmat Allah benar-benar sedang turun, lalu kita tidak serius mengaminkan, betapa ruginya kita. Doa. Ketika kita memberikan solusi, Ustaz, anak saya ini sudah berapa kali saya suruh ikut pengajian, masih belum istiqomah, Ustaz, masih sering meninggalkan sholat, kira-kira apa solusinya? Selalu saya katakan, doa. Kalau ada yang kemudian mengatakan, waduh, kalau doa Ustaz semua orang, ini menunjukkan bahwa dia sendiri tidak yakin dengan doa. Dan permasalahan utama tidak diijabahnya doa adalah ketidakyakinan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia saja tidak yakin dengan doanya, lalu bagaimana Allah akan mengijabah doanya? Yang pertama doa. Dan inilah yang diisyaratkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari, semalam, di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Begini cara Allah mengajarkan kita. Bayangkan, Allah memberikan isyarat kepada kita untuk selalu meminta keistiqomahan di jalannya. Yang pertama adalah doa. Apa Pak? Doa. Baik. Yang kedua, ini tidak kalah penting. Yang kedua adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Mohon maaf, ini sering kali ya. Jadi saya buka-bukaan aja ngomongnya apa ya. Sering kali kita ini sok sibuk, sehingga merasa tidak sempat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dalam hal ini adalah majelis ilmu agama. Padahal ilmu agama ini menjadi modal utama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan tanyakan kepada kita nanti bukan berapa harta yang kamu miliki saja, bukan kemana saja kamu bawa hartamu, tidak. Di antara yang Allah tanyakan kepada kita adalah mengapa sholatmu tidak benar. Awwaluma, di dalam sebuah hadis, awwalu ma yus'alu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah salatnya. Idza shaluha, kalau salatnya baik. Baik ini artinya apa? Baik benar tata caranya. Termasuk baik benar waktunya. Shaluha sa'iru amalihi, maka amal yang lain akan ikut bagus. Baik. Wa idza fasada, jika sholatnya bermasalah, fasada sa'iru amalihi, maka amal-amalnya yang lain akan ikut buruk, akan ikut rusak. Jadi hal pertama yang akan ditanyakan Allah adalah sholat kita. Bayangkan jika kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, wahai hambaku, mengapa sholatmu tidak benar? Loh, jangan kita ya, jangankan kita. Di zaman Nabi saja ada seorang badui sahabat berjumpa dengan baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang sholatnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Beliau tidak meninggalkan satu rukun yang besar, tidak meninggalkan sujud, tidak meninggalkan ruku. Yang ditinggalkan adalah tumakninah. Ini rukun, kalau bahasa Sasaknya nyempil, ini rukun ini. Bukan rukun besar, rukun yang kecil, tetapi ternyata menentukan membuat sholatnya tidak sah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya mengulang sholat sampai 3 kali. Ini terjadi pada zaman siapa? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sendiri sebagian sahabat yang ikut safar bersama beliau
Ini wudunya tidak sempurna. Kenapa? Karena air wudunya tidak mengenai tumitnya. Sampai beliau bersabda cukup keras, alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, wail. Wail ini maknanya keras, Pak. Wail ini setidaknya kalau kita buka tafsir maknanya 4. Khizyun wa halakun wa adzabun. Khizyun, kehinaan. Halakun, kehancuran. Adzabun, adzab. Wail juga nama neraka. Wail lil aqabi minan nar. Bagi orang-orang yang masuk neraka hanya gara-gara tumitnya saja. Kenapa? Karena wudu tidak sempurna. Ini yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya harta kita. Maka kesimpulannya, jika kesalahan ibadah ini bisa terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita yang hidup 1400 tahun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Termasuk inilah yang membuat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, as-suhbah as-salihah, teman yang baik. Ini pembahasan kalau di majelis saya belum selesai, Pak. 2 kali pertemuan tentang as-suhbah as-salihah ini. Saya hanya sebutkan satu hadis saja tentang seorang laki-laki yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini tidak melakukan dosa kecil, Pak. Dia membunuh. Kita membunuh satu orang saja, faka'annama qatalan nasa jami'a di dalam Al-Qur'an. Membunuh satu orang saja seperti membunuh seluruh penduduk dunia. Nah, ini laki-laki, bayangkan, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia membunuh 99 orang. Lalu menghadap kepada seorang ahli ibadah dan mengatakan, "Syekh, saya mau tobat. Dosamu apa?" "Saya membunuh 99 orang." Namun bahasa Sasak niki nggih, kalau bahasa Sasak apa katanya Syekh ini? Ulas sudah terima tobat begitu. Modal ente diterima tobat sama Allah nggak mungkin. Kenapa? Karena telah membunuh 99 orang. Akhirnya apa? Orang ini marah, digenapkan menjadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia menghadap kepada salah seorang syekh yang lain dan mengatakan, "Syekh, saya mau tobat. Apa dosamu?" "Membunuh 100 orang." Syekh ini mengatakan, walaupun engkau membunuh sekian ribu orang, tapi jika engkau benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan peduli pada dosa yang pernah engkau lakukan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan teman yang baik? Ketika orang ini tobat, Syekh ini lalu mengarahkan kepada dirinya, sejak saat ini ente jangan tinggal lagi di tempat ente yang lama. Kenapa? Orangnya nggak benar. Ente pindah saja ke desa sebelah karena di sana terdapat orang-orang yang baik. Karena pengaruh teman itu luar biasa. Bukan saya yang mengatakan. Baginda Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang laki-laki akan mengikuti kualitas agama temannya. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembangkan lebih spesifik lagi, seorang anak akan mengikuti kualitas agama orang tuanya. Maka saya selalu mengatakan, jangan terlalu berharap memiliki anak yang soleh jika orang tuanya belum soleh. Jangan terlalu berharap memiliki anak yang mengangkat tangannya penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Jika orang tuanya lupa bahwa dia pun anak bagi orang tuanya. Ini jangan mengingat, jangan berharap anak saja yang soleh. Kita juga anak bagi orang tua kita. Kita dulu yang soleh untuk orang tua kita. Jangan egois. As-suhbah as-salihah, teman yang baik. Maka mantan pembunuh ini sesuai dengan perintah Syekh menuju ke tempat orang-orang baik, tetapi belum sampai di tempat tersebut meninggal dunia. Meninggal dunianya ini membuat dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat itu berselisih paham. Malaikat azab mengatakan ini orang sudah membunuh 100 orang, nggak tanggung-tanggung, maka dia masuk dalam azab. Tapi malaikat rahmat mengatakan, loh dia sudah tobat, maka dia masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berselisih sampai kemudian Allah mengutus malaikat yang ketiga dan mengatakan, coba ukur mana yang lebih dekat. Ternyata Masya Allah, ini orang lebih dekat satu hasta ke tempat orang yang baik daripada orang yang dulu-dulu orang yang jahat. Sehingga kemudian dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia belum pernah sekalipun meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. As-suhbah as-salihah.
Ini yang menunjang perangkat keistiqomahan kita. Doa, menghadiri majelis-majelis ilmu, teman yang baik, dan yang ketiga mempelajari sirah orang-orang terdahulu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man arada an yaqtadiya falyaqtadi biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencontoh, meneladani orang lain, hendaknya dia meneladani orang yang telah meninggal dunia. Siapa maksudnya? Para rasul dan para sahabat. Kenapa? Karena orang yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Bisa saja tanpa kokoh, bisa saja tanpa istiqomah, tapi ujian harta begitu besar luar biasa, lalu dia meninggalkan agama dan keistiqomahannya. Lalu kepada siapa kita akan mengambil teladan? Kita mengambil teladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini bukan manhaj para ulama saja. Ini adalah manhaj yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menceritakan kisah para rasul terdahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linutsabbita bihi fuadak, firman Allah, agar kami menguatkan jiwamu wahai Muhammad. Dengan apa? Kisah para rasul terdahulu. Khabbab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang beliau adalah seorang budak yang Islamnya tidak diridhoi oleh tuannya. Lihat Pak, kita ini tinggal menjalankan agama saja Pak, tidak sekuat cobaan dari orang-orang terdahulu. Khabbab ibnul Arad radhiyallahu taala anhu ketika memeluk agama Islam, dimintalah dia oleh majikannya meninggalkan agama Islam. Majikannya begitu marah luar biasa, lalu diambilnya besi panas itu dan diletakkan di atas kepala Khabbab ibnul Arad radhiyallahu taala anhu. Sampai beliau kemudian menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastansir?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada orang lain untuk mengeluarkan kami dari ujian yang luar biasa ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai menceritakan kepada Khabbab tentang apa yang dihadapi kaum terdahulu. Rasul menceritakan dulu orang mempertahankan keimanannya dengan cara apa? Digalikan bagi dirinya lubang, diletakkan tubuhnya setengah badan, lalu dipotong, dibelah menjadi dua tubuhnya menggunakan gergaji. Rasul menguatkan jiwa para sahabat dengan menceritakan kisah kaum terdahulu. Maka ini pula yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Kita, mohon maaf, kita seringkali mendakwa diri menjadi seseorang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mencintai Rasul. Rasul adalah segalanya bagi kita. Tapi apakah kita telah benar-benar mencintainya? Coba jujur pada diri sendiri. Seberapa jauh kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Siapa istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa cucu beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita nggak tahu, Pak. Yang saya khawatirkan, ungkapan itu sebatas kata tanpa ada makna. Sebaik-baik cara untuk istiqomah diantaranya adalah dengan meneladani kisah para sahabat dan tentu saja siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah mengatakan, aku memandang mempelajari ilmu fikih dan menyimak hadis tidak cukup untuk melembutkan jiwa, untuk memperbaiki jiwa, tetapi butuh kita membaca kitab-kitab raqaiq yang melembutkan jiwa, juga butuh untuk membaca sirah para orang-orang terdahulu. Dan sebaik-baik sirah adalah sirahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-wafa. Al-wafa ini artinya mengingat jasa baik orang lain. Tidak mudah melupakan budi baik orang lain. Bukan ketika nyalon menjadi sahabat sudah jadi calon hilang kabarnya. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kallamanil mut'im fi haula innatna al-atlaqtu sarahahum." Sekiranya Al-Mut'im ibn Adi memintaku untuk membebaskan tawanan yang jumlahnya 70 itu, akan aku bebaskan. Jadi setelah perang Badar, umat Islam menang gilang gemilang, dan di antara yang dibawanya pulang adalah tawanan 70 orang dari kalangan musyrikin. Dan di dalam syariat tawanan ini boleh diperlakukan 3 hal. Yang pertama, boleh dibunuh. Yang kedua, dilepaskan tanpa syarat. Yang ketiga, mereka menebus dirinya sendiri, ditebus.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya Rasul memintaku untuk sekiranya Mut'im, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Al-Mut'im bin Adi memintaku untuk membebaskan 70 orang ini, akan aku bebaskan tanpa syarat. Siapa Al-Mut'im bin Adi? Al-Mut'im bin Adi adalah seorang musyrik. Matinya pun di atas kesyirikannya, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Tetapi walaupun demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa pada budi baiknya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian para sahabat yang lain. Sampai-sampai Rasul mengatakan alaihi salatu wassalam, semua telah kami balas budi baiknya. Semua orang yang berbuat baik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibalas budi baiknya, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar ini sudah terlalu banyak baik budi baiknya, sehingga yang bisa membalasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajari sirah Abu Bakar. Apalagi Ummuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta pada beliau radhiyallahu taala anha, sampai suatu saat saudari dari Khadijah datang berkunjung ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul begitu bahagia luar biasa. Kenapa? Karena suara saudarinya ini sangat mirip dengan suaranya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, mengingatkan beliau pada kekasihnya, pada istrinya tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang ingin saya sampaikan, jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berterima kasih, mengajarkan kita untuk membalas budi yang sifatnya duniawi, kebaikan yang sifatnya duniawi, lalu bagaimana mungkin kita bisa melupakan budi dan jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua? Bagaimana mungkin seorang muslim yang mengaku muslim bisa melupakan jasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laula Rasul, sekiranya bukan karena Rasul, entah seperti apa kita sekarang, Pak. Laula Rasul, jika bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah kita sedang menyembah apa sekarang, Pak. Ini semua jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita, sampai-sampai kecintaannya kepada kita melebihi kecintaannya pada diri sendiri sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ujian dan cobaan yang beliau lalui sallallahu alaihi wasallam, bahkan diusir dari kampung halamannya sendiri, dan lebih sakit lagi diusir oleh keluarga terdekatnya sallallahu alaihi wasallam, semata-mata agar Islam ini bertahan dan menyebar kepada sebanyak-banyaknya umat sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kaum kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat atas dirinya penderitaan kalian. Ini yang saya sudah sampaikan di masjid. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat atas dirinya penderitaan kalian. Rasul alaihi salatu wassalam tidak ingin umatnya menderita dalam menjalankan syariatnya. Salah satunya sholat, Pak Bu. Sholat ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, aslinya berapa kali? 50 kali. Dan demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pribadi sanggup melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Sanggup secara pribadi. Tetapi di langit yang keenam beliau berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam wa kalimuh. Ditanya, "Madza faradu alaika rabbuk?" Ya Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhan atas dirimu? Maka baginda Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas diriku 50 kali sholat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ya Muhammad, inna ummataka la tatiqu ala dhalik. Wahai Muhammad, sungguh umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Fas'al rabbaka takhfif, maka mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi,
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar kata umatmu ya Muhammad, kita semua umatmu ya Muhammad tidak sanggup melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, tanpa berpikir panjang beliau pun meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan itu tidak sekali, Pak. Dari 50 menjadi 40, dari 40 menjadi 30, dari 30 menjadi 20, dari 20 menjadi 10, dari 10 barulah kemudian menjadi 5. Sampai 5 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena mendengar kata umatmu Muhammad, umatmu, kita semua. Kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang 5 waktu ini sudah minimal benar, Pak. Udah dikurangi 90%. Dari 50 menjadi 5. Nah, yang 5 ini masih malas-malas dikerjakan. Kita mau beribadah seperti apa? Maunya seperti apa kita? Jangankan bolong-bolong, Pak, tepat waktu aja malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mau alasan apa kita? Nikmat sudah begitu banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, yang bahkan nikmat ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mencabut nikmatnya dari diri kita. Diminta sholat 5 waktu, subhanallah, alasannya banyak sekali. Sudah malas-malasan sholat, mintanya surga. Subhanallah. Alasan apa lagi yang akan kita kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini semua bukti cinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Laula Rasul, sekiranya bukan Rasul, bisa saja kemudian sholat itu 50 kali sehari semalam. Bagaimana jika 50 kali sehari semalam? Kebanyakan murtad kita, Pak. Ini bukti kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat atas diri beliau penderitaan kalian. Rasul nggak mau lihat kita menderita menjalankan syariatnya. Laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, akan aku wajibkan siwak itu setiap kali kalian melaksanakan sholat. Tapi Rasul tahu itu akan memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan siwak atas kita. Innallaha, sabda beliau alaihi salatu wassalam, faradu alaikumul hajja. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji atas diri kalian. Salah seorang sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji ini wajib setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Rasul diam tidak menjawab. Kembali sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Rasul diam tidak menjawab. Ketiga kalinya sahabat ini bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji wajib tiap tahun ya Rasulullah? Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, lau qultu na'am la wajabat, sekiranya aku mengatakan iya, maka haji itu wajib setiap tahun. Artinya wajib apa-apa, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau jalannya aman, tidak wajib, Pak. Tidak kita laksanakan, berdosa kita. Dan kita tidak bisa bayangkan 1,6 miliar manusia berkumpul di padang Arafah. Tapi Rasul paham ini akan memberatkan umatnya, sehingga beliau alaihi salatu wassalam tidak mewajibkan haji pada kita setiap tahun. Haji menjadi wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Laula Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat beliau alaihi salatu wassalam. Dan cerita yang paling sering saya ulang-ulang, Pak, sejarah dakwah di Taif ini sudah berkali-kali, jamaah masjid barangkali sampai bosan dengarnya. Tapi inilah bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita alaihi salatu wassalam. Setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, wafatnya Abu Thalib, tidak ada lagi yang menguatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka beliau berinisiatif untuk melebarkan dakwahnya, pergi ke Taif. Bukannya diterima beliau alaihi salatu wassalam, malah beliau dilempari, dicaci maki,
dihina, dituduh gila, dituduh tukang fitnah, dituduh sebagai penyihir, berbagai tuduhan yang melukai hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah yang menjadi tameng beliau alaihi salatu wasallam penuh tubuhnya oleh darah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai yang murka saat itu bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit pun murka melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disiksa disakiti seperti itu. Datanglah Jibril alaihi salatu wasallam bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kami menyaksikan apa yang dilakukan kaummu pada dirimu. Jika engkau ingin wahai Muhammad, akan aku balikan Al-Akhbasyain, dua gunung ini kepada penduduk Taif untuk membalas perbuatan mereka." Rasul sallallahu alaihi wasallam punya 3 alasan untuk mengiyakan tawaran malaikat. Yang pertama, Rasul punya izin legalitas. Karena yang turun ini malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, pimpinan para malaikat, dan tidak mungkin Jibril akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul punya peluang. Bagaimana tidak, malaikat penjaga gunung yang menawarkan langsung kepada dirinya. Yang ketiga, Rasul punya alasan, beliau disakiti dan dihina sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya 3 hal ini yang menguatkan beliau untuk mengatakan iya agar malaikat penjaga gunung membalikkan kedua gunung itu kepada penduduk Taif. Tetapi ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mengatakan iya, malah beliau alaihi salatu wasallam mengatakan jangan. Jangan engkau lakukan wahai malaikat penjaga gunung. Lebih dari itu, Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan orang-orang tersebut, jangan engkau lakukan wahai malaikat penjaga gunung, karena aku berharap akan lahir dari mereka orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga sallallahu alaihi wasallam. Arisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kita umatnya. Suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, aku menunggu saat senggang, saat enak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menemukan momen tersebut, beliau menghampiri baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik yang dia tampakkan ataupun yang dia sembunyikan. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar doa ini begitu bahagia luar biasa. Beliau tersenyum tertawa sampai-sampai kepalanya jatuh di pangkuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayasuruki du'a ya Aisyah?" Apakah doaku ini membuatmu bahagia wahai Aisyah? Ibunda radhiyallahu taala anha menjawab, "Wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah." Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu ya Rasulullah? Dan siapa pula yang tidak bahagia dan yang mendoakan dirinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan pula untuk diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, yang dia sembunyikan atau yang dia tampakkan. Siapa yang tidak bahagia dengan doa yang demikian? Ayasuruki du'ai ya Aisyah. Apakah doaku ini membuatmu bahagia wahai Aisyah? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia ya Rasulullah dengan doamu yang luar biasa ini? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah." Demi Allah ya Aisyah, doa yang sama aku panjatkan untuk umatku setiap kali aku selesai melaksanakan salat sallallahu alaihi wasallam. Arisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua. Kelak Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua, dan ini akan kita rasakan semua, mau kaya, mau miskin, mau tampan, mau jelek, mau cantik, mau buruk, apapun itu semua pasti akan mati, dan pada akhirnya kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi sekalipun akan mengalami kejadian ini dalam kondisi bertelanjang, tidak mengenakan alas kaki. Matahari hanya satu hasta, satu jengkal di atas kepala kita.
Ada yang tenggelam, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, tergantung dari amal yang dia lakukan. Dan ini semua akan kita lalui. Berapa lama Ustaz? 50 tahun. 50 tahun manusia bingung, Pak. Tidak tahu mau apa, tidak tahu mau kemana. 50 tahun mereka bingung dengan matahari hanya sejengkal di atas kepalanya. Bingung manusia. Kita tersesat 1 jam saja, Pak, bingung, Pak. Orang tersesat di hutan 3 hari saja bingung, Pak. 50 tahun manusia menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab ini konsekuensinya 2. Kalau tidak surga, neraka, Pak. Dan tidak ada azab yang lebih pedih dari neraka. Neraka itu di dalam sebuah hadisnya, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terdengar dentuman yang begitu keras. Beliau bertanya, atadruna ma hadza? Wahai para sahabatku, tahukah kalian suara apa ini? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ini adalah batu yang berada di pinggiran neraka. Lalu batu ini jatuh ke dalam neraka dan baru sampai ke dasarnya setelah jatuh selama 70 tahun. Ini kedalaman neraka, Pak. Dalam, luar biasa. Narum muqsadah, tertutup. Fi amadi mumaddadah, ada tiang-tiang menjadi pasak. Untuk apa? Khudhuhu fagulluh. Ambil orang-orang penduduk neraka itu, lalu ikatlah mereka. Fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluquh, dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah. Neraka, Pak, ukurannya tidak dalam sekalipun, ada malaikat Malik yang menjaga. Tapi begitu dalam neraka Allah buat, seperti batu yang jatuh 70 tahun baru sampai dasarnya. Sudah dalam sedemikian rupa, Allah tutup lagi, Pak. Sesudah Allah tutup, Allah buatkan tiang-tiang panjang untuk mengikat para penduduk neraka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Bayangkan, Pak, hanya dengan diikat saja tidak mungkin akan kabur. Bahkan tanpa diikat 70 tahun gimana mau melarikan diri. Bahkan hanya 1 meter ada malaikat yang menunggu di luar. Ada malaikat yang menanti. Neraka ditutup. Kedalamannya seperti 70 tahun batu yang jatuh. Ada tiang-tiang panjang tempat mengikat penduduk neraka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Begitu pedih. Kenapa, Pak? Allah ingin memberitahukan kepada kita, tidak ada azab lagi yang lebih pedih dari azab yang Allah siapkan bagi penghuni neraka. Hisab konsekuensinya 2. Jika tidak surga, neraka. Dan seluruh manusia saat itu telah mengetahui konsekuensi ini, tetapi mereka sudah tidak tahan lagi di mauqif. Sudah 50 tahun tidak tahu mau mengapa, mau apa, mau kemana. Maka seluruh umat manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya abana, duhai ayahanda, tidakkah engkau kasihan melihat anak keturunanmu? Mintakanlah syafaat kepada Allah agar Allah segera menghisab kami. Apa jawaban Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri dan aku akan mengurus diriku sendiri, karena sesungguhnya pada hari ini Allah murka, di mana Allah tidak pernah murka seperti saat ini, baik sebelumnya ataupun yang akan datang. Nabi Adam mengatakan, urus diri kalian sendiri karena aku juga akan mengurus diriku sendiri. Maka umat manusia berangkat menuju kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh pun menjawab, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri. Semua umat manusia berangkat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab sama, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri. Berbondong-bondong umat manusia kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa pun menjawab, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri. Berbondong-bondong manusia pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menjawab, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atis shakhah, jika kiamat telah tiba, yauma yafirrul mar'u min akhih, seseorang tidak akan peduli lagi pada saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan tidak peduli pada ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan pada istri dan anak-anaknya.
Di dalam tafsirnya disebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika sang ibu berjumpa dengan anaknya, bukannya bahagia, justru sama-sama menghindar, berlari sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena masing-masing khawatir dituntut oleh yang lainnya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Karena pada hari itu masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya sendiri. Kita tidak akan peduli lagi dengan siapapun. Bahkan Nabi pun tidak akan peduli pada siapapun. Semua mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Urus diri kalian sendiri, karena aku pun akan mengurus diriku sendiri. Karena Allah begitu murka, tidak pernah murka seperti hari ini. Hanya satu orang yang tidak mengatakan nafsi, nafsi. Sayyidi wa habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala semua mengatakan nafsi, nafsi, beliau justru mengatakan ummati, ummati sallallahu alaihi wasallam, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dan beliaulah kemudian yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pun mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika umat beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka, beliau pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan ummati, ummati. Masih saja Nabi memikirkan kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Dan harapan beliau cuma satu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan beliau? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Harapan beliau kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahagia. Tetapi beliau pun bersedih. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Padahal kami telah berjuang mengorbankan harta, mengorbankan nyawa untuk dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang enggan ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepada diriku maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada diriku dialah yang akan masuk ke dalam neraka. Inilah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Sampai-sampai beliau membukakan beragam amal untuk dapat dikerjakan oleh umatnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan syariat dan sunnah-sunnahnya, meninggalkan akhlaknya untuk kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi terdapat ribuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk baginda Rasulullah, umatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau mengamalkan apa tidak. Bahkan luar biasanya umat ini, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadisnya, barang siapa yang berdoa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sesudah wudu, dibukakan bagi dirinya 8 pintu surga dan dia berhak masuk melalui pintu manapun juga. Beginilah Rasul sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi kita. Menyiapkan berbagai wasail, wasilah, perangkat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya harus tegas mengatakan betapa sombongnya kita tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap Ustaz, semua orang bisa berucap, semua orang bisa berkata, tetapi tindakannya lah yang menentukan apakah dia benar-benar ingin berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar dakwaan belaka, hanya sekedar ucapan belaka tanpa ada makna sesungguhnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar-benar ingin berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan man ata'ani, bertahun-tahun bahkan seumur hidup kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun bahkan seumur hidup kita menjalankan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita masuk surga.
dengan harapan agar dapat menatap wajahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar dapat mencium aroma tubuhnya yang wangi sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat senyumnya yang indah sayyidi wa habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat bermajlis mendapat barokahnya di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak mendapatkan itu semua, betapa ruginya kita. Tergantung pada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semua. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadilah orang-orang cerdas. Siapa orang cerdas? Orang yang selalu mengingat mati sehingga dia mempersiapkan diri melakukan segala yang terbaik untuk menghadapi kematian ini. Ini yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pamer apa, Pak? Dibandingkan dengan orang-orang dahulu kita nggak ada apa-apanya. Mau pamer harta, ada Nabi Sulaiman, Pak. Kekuasaannya seluruh dunia tanpa ada satu pulau pun yang tidak di bawah kekuasaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pasukannya bukan hanya manusia, jin, hewan, angin, manusia semua tunduk di bawah kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena penyesalannya yang luar biasa meninggalkan satu kali ibadahnya, beliau menyembelih 300 ekor kuda. Kuda yang tentu tidak sama dengan kuda-kuda yang kita miliki. Kuda raja, kuda mewah, yang bisa saja jika 1 miliar seekornya maka 300 miliar yang beliau sembelih langsung pada satu waktu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa harta kita dibandingkan dengan harta beliau? Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan? Usia, Pak, usia. Tidak ada yang lebih panjang usianya dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh usianya 950 tahun, jatah kita cuma 60-70 tahun. Apa yang kita banggakan? Kekuatan, Pak. Ayahnya Nabi Sulaiman, wa alanna lahul hadid. Setiap besi yang dipegang oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ayahnya Nabi Sulaiman, semua itu jadi bubur di tangannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Mana Nabi Daud meninggal dunia, Pak, orang yang kuat ini sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan, Pak, nggak ada yang lebih tampan dari Nabi Yusuf. Sampai-sampai kita kalau hamilkan istrinya ya dibacakan surat Yusuf. Padahal kalau tampangnya begitu ya mau dibacakan berapa kali juga begitu, Pak. Ya cuma nyari barokahnya lah ya. Barokah Al-Qur'an. Nabi Yusuf sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim dalam peristiwa Mi'rajnya. Begitu berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, apa komentar beliau? Laqad u'tiya syatrul hasan. Yusuf ini diberikan setengah dari keindahan. Maksudnya apa? Jika keindahan di seluruh muka bumi dikumpulkan menjadi satu, setengahnya itu adalah milik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi mana yang tampan ini, Pak? Meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Apalagi, Pak? Kepintaran. Indonesia nggak ada yang lebih pintar dari Habibie. Ada Albert Einstein, ada Thomas Alva Edison, ada siapa lagi? Tidak ada satupun orang pintar di dunia ini yang menemukan formula, yang menemukan pil yang memperpanjang umur seseorang. Apalagi yang kita banggakan? Sedangkan orang yang paling beriman, orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, manusia paling sempurna, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat pun malu untuk mencabut nyawanya sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakaratul maut, apa ungkapan beliau? Subhanallah. Subhanallah, inna lil mauti la sakarat. Subhanallah, ternyata sakaratul maut itu ada sakaratnya yang begitu sakit luar biasa. Ini siapa yang berucap? Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa soleh kita, Pak? Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Sebanyak apapun harta kita di dunia, ujung-ujungnya jadi warisan, Pak. Itu pun kalau gak dibawa ke pengadilan. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan? Anak yang banyak, Pak, nggak ada gunanya, Pak, jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak ada gunanya, Pak. Lalu apa tujuan hidup kita, Pak?
Maka semua kembali kepada satu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita semua bahwa tujuan kita diciptakan liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka apapun yang kita miliki, apapun fasilitas yang melekat pada diri kita, apapun yang kita genggam Pak, semua itu harus digunakan untuk satu tujuan. Apa itu? Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup Pak. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan bermegah-megahan di dunia. Bermewah-mewahan rumah, bermewah-mewahan mobil, bermewah-mewahan kendaraan. Tanahnya seluas-luasnya hanya untuk menarik simpati dan memamerkannya untuk orang lain. Untuk apa Pak? Apa? Kita akan kembali kepada rumah yang 1x2 meter persegi. Itu saja Pak. Yang kita bawa pergi kain kafan. Tidak ada yang berguna kecuali amal soleh Pak. Amal soleh. Ini saya ingatkan diri saya sendiri Pak. Dan sebagai penutup, agar kita semakin cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara yang paling ampuh Pak, tetap ingat mati. Ini pernah saya sampaikan di masjid. Tentang tetangga saya Pak, terakhir hadir itu pengajian di musola di rumah. Pekan berikutnya nggak hadir. Hari Kamis pulang isi pengajian di musola kampung sebelah. Begitu sampai rumah, masuk WA dari Pak RT, kemudian beritahukan informasi, Ustadz mohon doanya karena tetangga kita sedang dirawat. Saya nggak sempat baca Pak, cuman baca sebentar tidur lagi karena ngantuk sekali. Saya bangun 1 jam, kemudian begitu saya buka WA ternyata dia bilang apa? Ustadz mohon doanya karena tetangga kita sudah meninggal dunia. Yang terbayang Pak, tetangga saya Masya Allah. Saya kenang dia sebagai seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat di musola, dan saya kenang beliau sebagai seseorang yang tetap hadir di pengajian. Ini yang kita cari Pak, yang disebut dengan al-athar as-salihah, sisa jejak kebaikan kita selama di dunia, yang bisa saja meringankan urusan kita di akhirat. Jadi saya belum bicara tentang kubur Pak ya. Saya belum bicara tentang kubur Pak. Pokoknya nggak enak lah Pak, gitu aja. Udahlah, mumpung masih kita Allah berikan usia, Allah masih berikan kesempatan, manfaatkan saja. Hati-hati dengan ungkapan setan. Apa ungkapan setan? Ah Ustadz itu, ya sudah kalau mau silakan saja. Tugas saya sudah selesai. Pada akhirnya nanti kita akan menghadap masing-masing. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Kita bisa saja membawa kemaksiatan kita ke dalam liang lahat kita Pak. Tidak ada yang tahu kemaksiatan kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Yauma tubulas sarair, pada hari kiamat nanti seluruh rahasia kita akan diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin wala nasir, tidak ada kekuatan dan tidak ada orang yang mampu menolongnya untuk menutupi aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita elu-elukan? Apa yang kita pamerkan? Tidak berguna jika kita tidak manfaatkan dalam rangka taat, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Pak, ajak keluarga kita, sudah saatnya. Sudah tinggalkan segala kemaksiatan Pak sebisa mungkin. Nggak ada waktu lagi kita. Karena kita sedang bermusabaqah, kita sedang berpacu dengan malakul maut. Bisa saja hari ini, malam ini kita berkumpul, besok pagi nama salah seorang di antara kita masuk ke dalam grup WhatsApp Pak, yang dimulai dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang menjamin? Ah Ustadz nakut-nakutin. Enggak, kita sudah tahu semua ini Pak. Kita sudah tahu semua. Saya nggak nakut-nakutin, faktanya begitu. Maka ya siap-siap saja. Kita sedang berpacu dengan malakul maut. Dan malakul maut, nah saya begitu Pak, kalau pengajian penutupan lanjut terus. Ini terakhir lah insya Allah. Dan malakul maut Pak, kalau udah waktunya, nggak peduli Pak, masih punya anak kecil kita satu-satunya orang yang bertanggung jawab pada keluarga, satu-satunya orang yang merawat ibu atau bapak kita, orang tua kita, banyak tanggung, nggak peduli malakul maut Pak. Kalau bahasa Koreanya itu dencaru betabe, nggak pakai permisi. Bahasa Kediri Pak, bahasa Sasak. Malaikat nggak pakai permisi Pak, kalau udah mati.
Kemudian kita tidak akan mengenal lagi kata menyesal. Menyesal itu hanya berfungsi di dunia, karena dengan menyesal kita masih bisa merubah perbuatan kita. Kita bisa mengulang sesuatu yang lebih baik. Di akhirat, di kuburan sudah tidak ada kata menyesal lagi. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang tidak akan berpengaruh dosa apapun yang dia lakukan, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dara Utsmanu ma amila ba'dal yaum, tidak ada satupun dosa yang akan berpengaruh pada Utsman walaupun dia melakukannya. Malaikat pencatat dosa beliau seolah-olah sudah pergi dari tugasnya daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tetapi setiap beliau mendengar seseorang yang membicarakan tentang kubur, menangislah beliau sejadi-jadinya. Hatta yaballa lihyatahu, sampai-sampai air matanya membasahi janggutnya. Ya Utsman, tuzkarul jannatu wan naru fala tabki, disebutkan padamu surga dan neraka engkau tidak menangis. Wa tuzkarul qabru fatabki, tetapi kenapa ketika seseorang berbicara tentang kubur dengan dirimu engkau pun menangis? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru, kuburan, awwalu manzilin min manazilil akhirah, pemberhentian pertama dari rangkaian kehidupan akhirat. Kuburan begitu gelap luar biasa, Pak. Ibarat Bapak terjebak di dalam lubang, Pak. Nggak ada ventilasi, gelap begitu luar biasa. Segelap apapun di dunia itu hanya sepersekian dari gelapnya kuburan. Dan sebegitu gelapnya kuburan, Pak, hanya sepersekian dari gelapnya jembatan Sirat yang akan kita seberangi. Begitu, Pak, kesudahan kita, nggak ada lain. Utsman saja menangis begitu luar biasa karena mengetahui bahwa kuburan ini adalah pemberhentian pertama dari rangkaian panjang kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat, maka apa yang dihadapinya akan jauh lebih mudah, dan yang tidak selamat, yang akan dihadapinya jauh lebih berat lagi. Maka mari siapkan diri kita, laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan syariat-syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu mendoakan kita, Pak. Mereka harapan kita sesudah mati. Dan jadikan diri kita menjadi harapan orang tua kita dengan mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di tempat ini saja, tetapi juga akan mengumpulkan kita bersama di surganya yang paling tinggi, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.